Pada waktu dia ada di Ka'bah Tuhan, kemudian dia melihat peti persembahan. Pada waktu dia melihat peti persembahan, yang banyak memberikan peti persembahan, yang banyak memberikan uang, itu adalah orang-orang yang berduit, orang-orang yang sangat kaya, ya. Tetapi saudara, apa kata Tuhan? Ya. Dan di situ juga ada seorang janda yang sangat miskin. Ketika janda miskin ini memberikan 1 peser persembahan, kemudian Tuhan katakan, ya, aku berkenan kepada persembahan yang diberikan oleh seorang janda miskin ini. Kenapa saudara? Ya, kenapa kok Tuhan? Orang kaya ini sudah memberikan hasil kekayaannya dengan jumlah yang besar, tapi kenapa Tuhan malah mengindahkannya? Tetapi Tuhan malah menerima persembahan dari si janda miskin ini. Saudara, apakah kelebihan janda miskin ini? Seorang kaya dia memberi karena kelimpahannya, tetapi seorang janda miskin, coba saudara lihat, kita baca ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, luar biasa ya. Seorang kaya memberikan di dalam kelimpahannya, ya, berarti masih ada kelebihannya. Tetapi seorang janda miskin, dia memberikan di dalam kekurangan, bahkan seluruh nafkahnya, seluruh hasil pekerjaan yang dia kerjakan hari ini, dia ikhlaskan untuk dia korbankan kepada Tuhan. Amin. Saudara, terkadang kita bertanya, Ibu Pendeta, apakah kita tidak boleh berkorban dengan pengorbanan jumlah yang besar? Saya sudah memberikan jumlah yang besar. Apakah itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, bukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara ya, sebenarnya saudara, korban persembahan yang benar ya, bukan karena kita memberikan harta kita, bukan karena kita memberikan korban persepuluhan yang kita berikan di gereja, bukan karena kita memberikan korban syukur yang kita berikan kepada hamba Tuhan, tetapi korban persembahan yang benar. Bagaimana saudara dan saya menjaga hati kita ini tetap bersih dan murni di hadapan Tuhan. Apakah ketika kita memberi dengan hati yang ikhlas atau ada persungutan? Haleluya. Saudara, kita akan mengadakan KKR ya. Otomatis saudara, program gereja kalau tidak ditopang dengan dana, mana bisa berjalan ya. Jadi topangan dana dan tenaga dari jemaat sangat dibutuhkan untuk kemajuan pelayanan di tempat ini. Pada waktu Kain dan Habel memberikan korban persembahan, saya kasih tahu sama saudara ya. Kain ini adalah seorang petani, Habel ini adalah seorang peternak. Ketika Tuhan menyuruh mereka membawakan korban persembahan kepada Tuhan ya, Kain dia memberikan semua hasil dari pertaniannya, tetapi si Habel dia memberikan dari hasil peternakannya. Saudara, ketika mereka berdua ini mempersembahkan korban kepada Tuhan, saudara tahu, ketika asap mereka mulai naik ke dalam hadirat Tuhan, saudara, korban persembahan manakah yang diterima oleh Tuhan? Ya, korban persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah korban yang dibawa oleh Habel. Kenapa? Kenapa Kain korbannya tidak diterima? Karena ketika dia memberi dengan rasa dongkol, dia memberi dengan persungutan, dia memberi dengan tidak ikhlas, dia memberi saudara karena tidak saudara benar-benar berasal dari hati yang tulus. Akhirnya apa? Cuma korban persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan. Habel saudara tahu, dia memilih kambing domba yang gemuk-gemuk, yang segar, dia bawa di dalam mezbah korban pembakaran. Akhirnya hanya korban yang diterima oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, ketika saudara memberi, mau 1.000 rupiah, mau 2.000 rupiah, mau berapapun itu besarnya, ketika kita memberikan dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, itu yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Amin.
Terkadang saudara, pembawa kolektan, mereka menghitung persembahan. Mereka kasih lihatkan sama saya, ada uang robek di dalam kotak persembahan. Saudara, sedangkan warung aja tidak mau menerima uang robek itu. Ini Bu Hendrik ada warung. Bu, mau nggak menerima uang robek? Tidak mau. Bagaimana dengan Tuhan? Saudara, mungkin saudara, walaupun mungkin itu uangnya cuma 1.000, tapi kalau masih bisa laku di warung nggak apa-apa, ya. Tapi ini uang robek, ya, uang yang sudah tidak laku di warung, kita bawa di dalam rumah Tuhan. Apakah Tuhan tidak sakit hati? Saudara, bukannya Tuhan mau ambil ini korban, ayo bawa ke surga, enggak. Korban persembahan ini dipakai untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja KSM. Amin. Haleluya. Saudara, berilah yang terbaik. Coba saudara, Amsal pasalnya yang ke 11. Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Ini ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Pelitnya minta ampun, waduh luar biasa. Tapi kalau beli rokok, beli minum, mabuk-mabukan, biar uang jutaan pun lepas dalam sekejap. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Haleluya. Coba 2 Korintus pasalnya yang ke-9. Ini hukum kelimpahan, supaya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, belajar memberi yang terbaik. Amin. Haleluya. Begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terus sampai ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Ya. Berilah dengan hati yang tulus. Ya. Saudara, satu ketika KKR di sini, KKR kalau tidak salah, KKR dari STTF dari Manado, ya. Awal pertama kali kita bikin KKR di sini, hamba Tuhan mungkin ada sekitar 17 orang datang, Pak Petrus ya. 17 orang datang di sini. Saudara, saya melihat hasil persembahan jemaat cuma sekian. Pas kebetulan waktu itu gajian. Saudara tahu nggak, Tuhan tantang hati saya, ya. Waktu saya terima gaji, saudara, Tuhan katakan begini, berikanlah semua hasil gajimu. Kalau engkau sudah memberikan dengan hati yang ikhlas, saudara, bukan saya menuntut supaya Tuhan balas, ya. Tetapi saudara, ketika kita memberikan dengan hati yang ikhlas, dari situ bukti nyata apakah kita mencintai Tuhan atau mencintai uangnya. Haleluya. Sebenarnya saudara, kekayaan yang ada di dunia ini Tuhan punya beserta dengan isinya. Ketika kita melakukan bagian, Tuhan akan lakukan bagiannya kalau kita memberi dengan ikhlas. Amin. Saudara, waktu itu saya terima gaji 2.100.000 kalau tidak salah. Akhirnya saya sampaikan sama suami saya, Pak, uang gaji saya semuanya akan kusumbangkan untuk dana KKR. Saya tidak perlu kasih tahu sama jemaat. Saudara, waktu kita KKR, mereka ada berapa hari Pak Petrus di sini? Ada 1 minggu, 2 minggu di sini. Betul nggak? 2 minggu dengan KSH. Saudara, saya bilang kita sumbangkan semuanya ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ketika saudara kita memberi dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, Tuhan katakan saudara, kita tidak akan pernah kehilangan berkat. Karena apa? Sumber berkatnya itu Tuhan, ya. Ketika kita memberi saudara, bukan berarti saudara supaya kita ingin dipuji oleh orang, tidak, ya. Supaya Tuhan bisa melihat apakah engkau lebih mencintai uangmu atau aku. Haleluya. Haleluya saudara. Saudara tahu, ketika Tuhan Yesus berbicara dengan seorang pemuda yang kaya, pemuda ini katakan begini, Tuhan,
Bagaimana caranya supaya saya ini bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Tiba-tiba Tuhan bilang begini, jangan mencuri, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mabuk, jangan berdosa dan lain sebagainya. Sudah Tuhan, sudah kulakukan semuanya. Tuhan bilang, oke, kalau engkau ingin sempurna, jual semua hartamu, berikanlah itu kepada orang miskin. Saudara, ketika Tuhan menantang dia hal itu, ya, hatinya mulai menggerutu. Aduh Tuhan, capek-capek saya kerja mengumpulkan kekayaan, masa semuanya untuk orang miskin? Saya mana? Saudara, saya kasih tahu ya, sebenarnya saudara, waktu Tuhan menantang si pemuda kaya ini, ya, bukan berarti saudara dia harus menjual mobilnya, menjual rumahnya, menjual tanahnya, menjual semua kekayaannya. Tidak, Tuhan tidak menuntut itu. Yang Tuhan ingin lihat, apakah engkau masih mencintai hartamu atau aku? Amin. Saudara, sudah sanggupkah kita berkata begini kepada Tuhan? Tuhan, semua yang ada padaku boleh engkau ambil. Ambil semuanya Tuhan, tapi jangan pernah engkau ambil hadiratmu dariku. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan, apapun yang aku punya ambil. Ambil Tuhan. Tetapi satu yang aku minta, jangan engkau ambil hadiratmu dariku. Saudara, ketika kita kehilangan hadirat Tuhan, kita ke gereja aja susah karena semangat. Kita berdoa aja susah sekali kita mencari hadirat Tuhan. Amin. Ketika hadirat Tuhan ada bersama kita, saudara, Tuhan katakan, segala kekayaan yang ada di muka bumi ini aku punya. Apa yang engkau minta, ketika engkau berjalan di atas kebenaran firman, aku akan berkati engkau. Amin. Haleluya. Dan saya percaya saudara, jemaat-jemaat sini jemaat yang luar biasa, jemaat yang tidak suka menggerutu. Amin. Haleluya.